Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ismahini. Saya dari program studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora angkatan 2022. Nah, di video kali ini saya ingin mengupas nih tentang terkait analisis perubahan makna dalam terjemahan Google Translate terhadap berita BBC Arabic. Oke, slide selanjutnya ada latar belakang di mana menurut Don News dan James Wallard dalam media writing news for the mass media, dia mengemukakan nih, dalam definisi sederhananya, berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa terjemahan dari bahasa Arab melalui Google Translate masih menghadapi masalah seperti lexical shift, ketidaktepatan idiom, penafsiran budaya yang kurang tepat, serta perubahan struktur kalimat. Nah, maka dari itu nih penelitian ini juga menggunakan teori Catforth dan Mona Baker dengan melibatkan proses mengganti teks dengan bahasa sumber dengan teks sepadan dalam bahasa sasaran, kemudian menemukan kesepadanan makna antar bahasa terutama pada tingkatan kata. Nah, maka penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi ya pola kesalahan-kesalahannya. Oke, di selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini apa saja? Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk pergeseran makna atau meaning shift yang muncul dalam terjemahan berita BBC Arabic ke bahasa Indonesia melalui Google Translate. Nah, kemudian jenis pergeseran makna apa saja nih yang paling sering muncul dalam terjemahan Google Translate terhadap berita BBC Arabic? Kemudian yang ketiga, apa faktor penyebab terjadinya pergeseran makna tersebut berdasarkan teori Catforth dan Baker? Kemudian bagaimana dampak perubahan makna tersebut terhadap akurasi dan kesepadanan isi berita? Oke, slide selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian nih. Nah, tujuan penelitian ini dia mengidentifikasi jenis-jenis pergeseran makna atau meaning. Nah, dia juga menganalisis yang kedua, yaitu dia menganalisis bentuk perubahan makna tersebut berdasarkan kategori pergeseran menurut teori Catforth tahun 1965 dan equivalence menurut Baker 1992. Oke, yang ketiga yaitu dia menjelaskan nih faktor-faktor linguistik dan strukturalnya yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna pada terjemahan otomatis. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menilai tingkat akurasi dan kesepadanan makna antara teks sumber dan teks sasaran setelah melalui proses penerjemahan mesin. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini dia memberikan kontribusi nih terhadap perkembangan kajian penerjemahan. Khususnya tadi ya menurut teori dari translation shift Catforth atau equivalence Baker. Nah, kemudian juga penerjemahan mesin Google Translate-nya sendiri. Nah, manfaat praktisnya itu apa? Memberikan gambaran kepada mahasiswi atau mahasiswa peneliti atau praktisi bahasa mengenai potensi kesalahan makna yang dapat muncul saat menggunakan Google Translate. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu ada teks sumbernya yang dimana saya ambil dari BBC Arabic yang mana bacanya Ka'sul Arabi alfan wa khamsah wa ishrun manhum abrazun nujum hadiril wal ghaibina anil butulah intalaqat butulatu Ka'sil Arabi alfan wa khamsah wa ishrun ad-duliyatu fi qatara bi ghiyabi adadin minal la'ibin al-arabi muhtarifina fi uruba wa huwa ma ataha fursatan li zuhuri asma'in jadidatin fil takhabatil musyarikah wa ya'ti hadzal ghayabu natijata tadakhulu mawa'idil butulah ma'a ka'sil umam al-afriqi alfan wa tis'un
wasittatu wa ishrun fil maghribi idh yafsilu bainal hadatsaini thalathata ayamin faqat ila janibil tiramatil la'ibina ma'an andiyatihim wa ala ragami min ghiyabi ba'dil nujum tahzal butulah bimutaba'ati wasi'ah al-min taqati bi'tibariha al-munafasah al-abraza bainal muntakhabatil arabiyyah wa yahmilul muntakhabul jazair laqabahal akhirah ba'da fauzihi fi nihai nuskhah alfan wa wahid wa ishrun. Slide selanjutnya yaitu adanya teks terjemahannya, yang dimana artinya dari Google Translate-nya sendiri. Piala Arab 20 tahun 2000 Piala Arab 25, siapa saja bintang paling menonjol yang hadir dan absen dari turnamen ini? Nah, Piala Arab 2025 dimulai dari di Qatar dengan absennya beberapa pemain Arab yang wajah baru untuk bergabung dengan tim nasional yang berpartisipasi. Ketidakhadiran ini disebabkan oleh bentroknya jadwal dengan Piala Afrika 2026 di Maroko yang hanya berselang 3 hari. Ditambah dengan komitmen para pemain terhadap klub masing-masing. Meskipun beberapa bintang absen, turnamen ini tetap mendapat perhatian luas di kawasan tersebut karena dianggap sebagai kompetensi paling menonjol di antara tim-tim Arab, dan tim nasional Aljazair memegang gelar terakhir setelah memenangkan final edisi 2021. Nah, itu kira-kira terjemahan dari Google Translate-nya sendiri ya di BBC Arabic. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu dengan adanya teks identifikasi jenis teksnya, tujuan teks, dan gaya bahasa. Nah, jenis teks ini merupakan teks berita informatif ya, karena memuat laporan faktual mengenai sebuah peristiwa aktual, yaitu dimulainya Piala Arab 2025 dan kondisi para pemain yang absen saat itu. Nah, teks ini termasuk teks informatif yang menekankan penyampaian data dan fakta. Dia juga objektif ya. Fokus dia kepada konten atau fokus teks. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Nah, ciri-cirinya itu adalah dia memuat kapan. Ada kapan, tahunnya nih, di mana tempatnya, dan mengapa gitu kan. Nah, dia juga tersusun dalam paragraf informatif khas laporan, kayak benar-benar kayak berita banget, dan juga tidak mendukung opini pribadi. Jadi dia benar-benar berita fakta dan keterangan pendukung. Kemudian ada tujuan teksnya. Nah, tujuan teks ini ada dia terjemahannya harus menjaga fungsi informatif, objektif, dan fokus kepada penyajian faktanya. Nah, tujuan utamanya ini apa aja sih di teks berita ini? Dia adalah menginformasikan dimulainya Piala Arab 2025 di Qatar, menjelaskan alasan absennya sejumlah pemain Arab profesional di Eropa. Kemudian dia memberikan konteks situasional mengenai bentroknya jadwal dengan Piala Afrika 2026. Dan dia juga mengabarkan perkembangan nih terbaru dan antusiasnya publik terhadap kompetisi ini. Dia juga menegaskan status kompetensi ini sebagai salah satu turnamen paling penting bagi negara-negara Arab. Nah, oke. Itu untuk tujuan teksnya ya. Untuk gaya bahasanya apa aja sih? Gaya bahasanya ini dia terjemahannya mempertahankan nih nada objektifnya dan profesional sebagai media berita. Nah, dia juga ada gaya bahasanya, ciri-cirinya dia kayak bersifat informatif atau faktual, fakta ya. Dan biasanya itu dia berisi data, kronologi, dan penjelasan tanda penilaian subjektif. Nah, kemudian juga dia ada netral ya pasti ya, dan objektif. Tidak ada nih yang namanya metafora, hiperbola, kayak maksudnya semacam puisi gitu-gitu ya, itu nggak ada. Nah, terus jurnalistik formal, dia penggunaan kosakatanya resmi, jadi dia benar-benar kalimatnya ini, teksnya ini, beritanya benar-benar formal ya, nggak ada yang namanya bahasa sastra tuh nggak masuk ke situ. Nah, kalimatnya apa aja sih yang formal?
Yang pertama ada antolaqat atau dimulai, kemudian yang kedua ghiyabul la'ibin atau pemain absennya, yang ketiga tadakhuli mawa'idil butulah atau benturan jadwal kayak bentrok gitu ya. Terus yang keempat an-nizamatil la'ibin, atizamatil la'ibin yaitu pemain komitmen. Nah, untuk selanjutnya dia gaya bahasa ini nih itu bersifat berurutan. Dia kayak memaparkan peristiwa ini secara runtut. Jadi nggak kayak berantakan tuh nggak ada ya. Maksudnya pasti berurutan. Dia sesuai dengan urutannya, yaitu awal acara, penyebabnya, dampak, kondisi publik, sejarah, dan edisi sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu ada register ya. Register ini adalah dia mengarah ke formal ya, karena merupakan publikasi berita media internasional. Nah, dia harus bagaimana terjemahannya juga harus mempertahankan ketepatan makna, struktur formal, dan kejelasan informasi. Nah, dia apa aja sih di register ini? Nah, di register ini tuh ada topik itu topik pembicaraannya, yaitu dia ada olahraga, sepak bola internasional, turnamen Piala Arab 2025, dan juga ada hubungan penulis sama pembacanya nih. Jadi kayak formal impersonal, jadi kayak impersonal, jurnalis, dan publik umum. Jadi dia nggak ada yang namanya sapaan personal atau gaya percakapan gitu, nggak ada. Jadi benar-benar memuat informasi aja. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu saluran komunikasi. Jadi dia ada teks tulisnya. Jadi ada teks tulisnya, monolognya, ekspositorinya. Ekspositori itu kayak gaya penyampaian informasi atau penjelasannya. Nah, dia strukturnya juga khas bagaimana laporan media berita gitu. Nah, oke. Selanjutnya ada teks sumbernya, yaitu yang pertama ada gaya berita atau pembukaan informasi. Nah, makna dasarnya ini kayak istilah Arabnya gini ya. Intolaqat butulatu ka'sil arabi alfan wa khamsah wa ishrun. Jadi dia ini maknanya itu dimulainya turnamen Piala Arab 2025. Nah, ini kan gaya berita kayak pembukaan informasi ya, termasuk pembukaan informasi. Nah, terus ada lagi bigiya bi'adadin minal la'ibina al-arabi muhtarifina fi uruba. Nah, jadi maknanya kan artinya tanpa kehadiran beberapa pemain Arab profesional di Eropa. Nah, di sini struktur dari al-ghiyabi itu sebab kondisi awal. Jadi di mana kondisi di mana awal kayak pemain Arab profesional ini main. Nah, habis itu ataha fursatu lil zuhuri asma'in jadidah. Nah, di sini ada artinya memberi kesempatan munculnya nama-nama baru. Nah, memberi kesempatan munculnya nama baru di sini idiomatik atau bukan makna literal. Jadi di sini tuh nggak ada yang artinya tuh benar-benar kata per kata gitu. Jadi benar-benar dimaknain dalam satu kalimat. Oke, selanjutnya tadakhuli mawa'idil butulah. Di sini artinya bentroknya jadwal turnamen ya. Nah, frasa teknis dalam dunia. Jadi kayak frasa dalam kalimat ini dalam dunia olahraga. Kemudian yafsilu bainal hadatsaini salah satu ayam faqat. Nah, jadi maknanya kedua acara hanya terpaut 3 hari. Nah, di sini ada penjelasannya nih yang sebab akibat. Oke, selanjutnya altizamatil la'ibina ma'an diyatihim. Nah, di sini komitmen pemain dengan klub mereka. Jadi artinya itu catatannya istilah sepak bola umum. Selanjutnya yaitu tahzol butulah bimutaba'atin wasi'ah. Nah, mendapat perhatian luas maknanya. Di sini kan ada idiomedianya ya, artinya banyak ditonton atau diikuti. Jadi kayak mendapat perhatian luas itu berarti kan banyak nih perhatiannya luas itu dalam jangkauan banyak yang nonton, banyak yang ngikutin gitu.
Nah, terus ada lagi al-munafasah abroz. Nah, di sini maknanya kompetensi paling menonjol atau bergengsi. Nah, catatannya tingkat superlatif. Al-muntakhabul jarai laqo jarai laqabahal akhirah. Tim nasional Aljazair memegang gelar terakhir. Makna itunya catatannya makna figuratif juara bertahan. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis teks terjemahannya ya. Jadi yang pertama itu ada interferensi bahasanya nih. Jadi ada kalimat Piala Arab 2025 dimulai di Qatar dengan absennya beberapa pemain Arab yang wajah baru untuk bergabung. Nah, di sini kenapa bisa salah, kurang tepat? Karena ada frasa kurang yang kurang tepat dalam frasa itu. Jadi kayak wajah baru itu kayak aneh gitu. Maksudnya bukan aneh sih, tapi kayak masih tabu gitu. Jadi yang perbaikannya, Piala Arab 2025 resmi dimulai di Qatar tanpa kehadiran beberapa pemain Arab profesional di Eropa, sehingga memberi munculnya nama-nama baru di tim nasional yang berpartisipasi untuk kesempatannya. Nah, di sini jadi nama-nama baru ya, kita ganti dengan nama-nama baru, bukan wajah baru gitu. Nah, oke, selanjutnya ya tata bahasa dan ejaan, tanda baca dan poebinya. Di sini ada terjemahan yang wajah baru kayak tadi ya. Ini dia tidak baku atau tidak sesuai konteks. Jadi yang benar yang memberi kesempatan bagi munculnya nama-nama baru. Nah, selanjutnya yang hanya berselang 3 hari ditambah dengan komitmen para pemain terhadap klub masing-masing. Menjadi permasalahan ini kenapa bisa salah? Karena penggunaan komanya kurang tepat dalam beberapa bagian. Harusnya kayak 3 hari koma ditambah itu nggak perlu pakai koma, karena yang namanya koma itu kalau misalkan memang ada kebagi 2. Jadi alangkah bagusnya kalimat yang beda gitu. Jadi kalau ini kan nggak perlu koma sebenarnya. Nah, alangkah baiknya yang hanya terpaut 3 hari koma serta ditambah komitmen para pemain. Jadi ditambahin kata serta gitu. Oke, selanjutnya untuk keseluruhan kalimatnya panjang perlu dipisah agar sesuai PUB. Jadi harus kalimatnya itu harus dipisah yang panjang-panjang nih biar sesuai lah ya dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada transliterasi Arab Latin. Nah, di sini kebanyakan itu permasalahannya jika diperlukan untuk istilah khusus, tetapi berita ini tidak mengandung nama Arab. Jadi transliterasi ini keseluruhan tuh nggak ada sih, maksudnya nggak ada yang artinya tuh nggak ada yang ke Arab, asli Arab gitu. Misalkan kayak Rasulullah SAW itu kan harus ada transliterasinya, tapi ini kan nggak ada kalimatnya ya, nggak ada katanya. Jadi untuk kalimat ini yang saya ambil, berita yang saya ambil dari dari bahasa sumber dan bahasa sasarannya itu nggak ada transliterasinya gitu. Nah, kemudian ada register pilihan diksi. Permasalahan di sini teks sumbernya menggunakan gaya jurnalistik formal dan padat. Kemudian kayak ada kalimat mendapat perhatian luas. Nah, permasalahannya terjemahannya ini kurang gitu, kayak mengikuti gaya writing, kayak gaya katanya dan gaya tulisannya. Jadi kata istilahnya ini kurang sesuai dengan bahasa istilah berita media. Jadi kayak alangkah bagusnya diperbaiki dengan turnamen ini tetap menarik perhatian besar di kawasan. Selanjutnya yaitu ada revisi ya, ada revisi keseluruhan terjemahan, yaitu menurut dari analisis yang udah saya kupas, yaitu Piala Arab 2025 resmi dimulai di Qatar tanpa kehadiran sejumlah pemain Arab.
profesional di Eropa. Nah, kondisi ini membuka peluang bagi munculnya nama-nama baru di tim nasional yang ikut serta. Ketidakhadiran para pemain tersebut disebabkan oleh bentroknya jadwal turnamen dengan Piala Afrika 2026 di Maroko yang hanya terpaut 3 hari, serta komitmen para pemain dengan klub mereka. Meski beberapa bintang absen, turnamen ini tetap menarik perhatian luas di kawasan karena dianggap sebagai kompetensi paling bergengsi di antara tim-tim Arab. Nah, tim nasional Aljazair juga masih menyandang gelar juara bertahan setelah memenangkan final edisi 2021. Oke, untuk kesimpulannya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerjemahan teks berita BBC Arabic ke dalam bahasa Indonesia melalui Google Translate masih menyisakan sejumlah persoalan. Jadi kayak soal linguistiknya dan maknanya juga. Nah, hasil penelitian juga menegaskan pentingnya peran penerjemah manusia dalam memastikan ketepatan makna, kohesi, serta naturalitas teks berita. Perbaikan terjemahan menunjukkan bahwa adaptasi konteks, penyesuaian gaya bahasa media, serta penerapan teori pergeseran makna Catford dan pendekatan semantik Barker mampu menghasilkan terjemahan yang lebih akurat. Nah, dengan itu, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kualitas terjemahan berita Arab Indonesia, serta memberikan kontribusi ini terhadap kajian pergeseran makna dan evaluasi penerjemahan berbasis mesin. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang masih keliru dan penjelasannya juga masih masih belum bisa untuk dipahami atau ini mari kita nanti belajar kembali ya. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.